Contoh soal BOP budgeting menggunakan metode alokasi langsung. Di sini diketahui pada soal 1, PT Dudida memiliki 3 departemen produksi yaitu Departemen A, Departemen B, dan Departemen C. Dengan 2 departemen pembantu yaitu Departemen Penyedia Air Bersih atau Departemen P dan Departemen Pemeliharaan Peralatan atau Departemen Q. Kedua departemen pembantu tersebut sepenuhnya digunakan oleh Departemen Produksi dengan proporsi Departemen P ke Departemen A 30%, Departemen B 20%, dan Departemen C 50%. Sedangkan Departemen Q ke Departemen A 35%, Departemen B 25%, dan Departemen C 40%. Selanjutnya diketahui estimasi BOP pada setiap departemen sebagai berikut. Departemen A, B, dan C yang merupakan departemen produksi, Departemen A 120 juta rupiah, Departemen B biayanya 70 juta rupiah, dan Departemen C 90 juta rupiah. Sedangkan Departemen Pembantu P biayanya 30 juta rupiah dan Departemen Q 20 juta rupiah. Yang diminta dalam soal ini adalah tentukan anggaran BOP setelah alokasi. Untuk penyelesaiannya, kita bagi biaya yang dikeluarkan untuk Departemen Pembantu kepada Departemen Produksi sesuai dengan proporsi yang sudah ditetapkan. Departemen P, proporsinya ke Departemen A 30%, Departemen B 20%, dan Departemen C 50%. Kita kalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk Departemen P yaitu 30 juta rupiah. Hasilnya Departemen A 9 juta rupiah, Departemen B 6 juta rupiah, dan Departemen C 15 juta rupiah. Begitu juga dengan Departemen Q atau Departemen Pemeliharaan Peralatan, di mana proporsi untuk Departemen A 35%, Departemen B 25%, dan Departemen C 40% kita kalikan dengan biaya yang dikeluarkan untuk Departemen Q yaitu 20 juta rupiah. Lalu untuk mengetahui BOP keseluruhan untuk setiap departemen produksi, kita tinggal tambahkan saja. Budget BOP untuk Departemen A 120 juta rupiah, kita tambahkan dengan Departemen Penyedia Air Bersih 9 juta rupiah dan Departemen Pemeliharaan Peralatannya 7 juta rupiah. Maka jumlah BOP keseluruhan dari Departemen A yaitu 136 juta rupiah. Begitu juga dengan Departemen B, kita tambahkan budget BOP-nya dengan alokasi BOP pada Departemen Penyedia Air Bersih dan Departemen Pemeliharaan Peralatan. Maka Departemen B jumlah BOP keseluruhannya 81 juta dan Departemen C 113 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita ke soal yang kedua menggunakan metode alokasi bertahap, di mana diketahui perusahaan yang bernama Katak Berudu memproduksi 2 produk yaitu produk alfa dan produk beta. Kedua produk diproses melalui 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Tarif biaya overhead pabrik ditentukan berdasarkan rencana kegiatan tahunan. Dan di sini sudah diketahui bahwa biaya overhead pabrik untuk Departemen Produksi 1 jumlah biayanya 12 juta, Departemen Produksi 2 jumlah biayanya 9 juta dengan tingkat kegiatan 63.000 DMH untuk Departemen Produksi 1 dan Departemen Produksi 2 33.000 DMH. Untuk Departemen Jasa 1 biaya produksinya 3 juta rupiah dan Departemen Jasa 2 2.400.000 rupiah. Kemudian penggunaan hasil kegiatan Departemen Jasa. Untuk Departemen Produksi, pemberian jasa 1 sebanyak 45% dan jasa 2-nya 35%, sedangkan Departemen Produksi 2, pemberian jasa 1 ada di 40% dan jasa 2-nya di 45%. Kemudian Departemen Jasa 1 pemberian jasa oleh jasa 2 sebanyak 20% dan Departemen Jasa 2 pemberian jasa oleh jasa 1 sebanyak 15%. Yang diminta dari soal ini adalah yang pertama, menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa setelah saling memberi dan menerima jasa. Yang kedua, menghitung besarnya BOP keseluruhan masing-masing departemen produksi setelah menyerah BOP dari departemen jasa. Dan yang ketiga, menghitung tarif BOP masing-masing departemen produksi untuk setiap kegiatan.
Baik, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita asumsikan bahwa Departemen Jasa 1 itu adalah X dan Departemen Jasa 2 adalah Y. Selanjutnya kita gunakan rumus persamaan, yang mana persamaan dasar sudah saya jelaskan di PowerPoint sebelumnya. X sama dengan A1 plus B1Y dan Y sama dengan A2 plus B2X. Kemudian dari soal ini kita dapatkan persamaan bahwa X sama dengan 3 juta ditambah 0,2Y dan Y sama dengan 2.400.000 ditambah 0,15X. Lalu Y ini kita masukkan ke dalam persamaan X dan hasilnya X sama dengan 3 juta ditambah 0,2 Y-nya adalah 2.400.000 ditambah 0,15X. X ini kita pindah ke sebelah kiri, hasilnya adalah 0,97X dan sebelah kanannya ini kita dapatkan hasilnya 3.480.000, sehingga hasil akhir dari X adalah 3.480.000 dibagi dengan 0,97, hasilnya adalah 3.587.629. Setelah X ini ditemukan, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan Y, maka persamaan Y-nya itu adalah 2.400.000 ditambah dengan 0,15, X-nya ini adalah 3.587.629. Hasil dari nilai Y yaitu 2.938.144. Nah, dari persamaan ini kita sudah mengetahui nilai X dan nilai Y-nya. Sesuai asumsi di depan bahwa Departemen Jasa 1 ini adalah X dan Departemen Jasa 2 adalah Y, maka untuk menentukan BOP neto masing-masing Departemen Jasa setelah saling memberi dan menerima jasa, diketahui di soal bahwa pemberian jasa 2 kepada jasa 1 sebesar 20% dan pemberian jasa 1 kepada jasa 2 sebanyak 15%. Next, kita kalkulasikan untuk mendapatkan nilai Departemen Jasa ketika menerima jasa. Pada Departemen Jasa 1 didapatkan dari 20% dikalikan dengan Y, sedangkan Departemen Jasa 2 15% dikalikan dengan X sesuai dengan apa yang tertera pada soal. Nah, ketika Departemen Jasa 1 memberi jasa, nilainya yaitu 15% dikalikan dengan X dan Departemen Jasa 2 20% dikalikan dengan Y. Untuk BOP netonya kita dapatkan dari Departemen Jasa 1 ini BOP awalnya 3 juta rupiah ditambahkan dengan nilai ketika menerima jasa yaitu 587.629 dikurangi dengan ketika Departemen Jasa 1 memberikan jasanya kepada Departemen Jasa kedua yaitu 538.144. Oleh karena itu BOP neto untuk Departemen Jasa 1 senilai 3.049.485 rupiah. Kemudian Departemen Jasa 2 juga dilakukan hal yang sama, BOP awalnya 2.400.000 ditambah nilai ketika menerima jasa dan dikurangi nilai ketika memberi jasa. Hasilnya BOP neto dari Departemen Jasa 2 yaitu Rp2.350.515. Setelahnya kita hitung besarnya BOP keseluruhan masing-masing Departemen Produksi setelah menyerap BOP dari Departemen Jasa. Langkah selanjutnya adalah Departemen Jasa 1 yaitu Alpha dan Departemen Jasa 2 yaitu Beta. Kita kembali ke soal di mana kita perhatikan persentase pemberian jasa kepada Departemen Produksi Alpha dan Beta. Departemen Produksi Alpha oleh jasa 1 ini adalah 45% dikalikan dengan X dan Departemen Produksi Alpha untuk jasa 2 ini 35% dikali dengan Y. Sementara Departemen Produksi Beta oleh jasa 1 40% dikalikan dengan X dan Departemen Produksi Beta oleh jasa 2 45% dikalikan dengan Y. Kita sudah dapatkan hasilnya, sekarang kita menentukan nilai dari BOP neto. Nilai dari BOP neto ini merupakan keseluruhan dari nilai biaya overhead pabrik
di mana departemen produksi ditambah dengan departemen pembantunya. Di sini diketahui alokasi BOP pada departemen produksi Alfa 12 juta ditambah dengan departemen pembantu, departemen jasa 1 dan departemen jasa 2. Nilai BOP netonya 14.642.784. Gitu juga dengan departemen produksi Beta. Kita jumlahkan alokasi BOP dari departemen produksi ditambah dengan departemen pembantu, hasilnya adalah Rp11.757.712. Yang terakhir kita menghitung tarif BOP masing-masing departemen produksi untuk setiap kegiatan. Kita kembali ke pemahaman soal di mana diketahui bahwa tingkat kegiatan Departemen Produksi Alfa sejumlah 63.000 DMH dan Departemen Produksi Beta 33.000 DMH. Selanjutnya, setelah kita tahu untuk BOP keseluruhan masing-masing departemen produksi setelah menyerap BOP dari departemen jasa, maka untuk menghitung tarif BOP masing-masing departemen produksi untuk setiap kegiatan tinggal kita bagikan dengan tingkat kegiatan dalam satuan DMH. Maka untuk departemen produksi Alfa atau departemen produksi 1, setelah kita bagi didapatkan hasilnya 232,43, sedangkan untuk departemen produksi 2 atau departemen produksi Beta kita dapatkan hasilnya 356,20.